Halo rekan kompeten, selamat datang di channel YouTube Ukara. Ukara adalah lembaga penyedia pelatihan dan sertifikasi BNSP bagi Anda para talenta hebat, fresh graduate, bahkan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Pada video kali ini, kita akan membahas topik cara membangun portofolio agar dilirik HR dan meningkatkan karir akademik. Kalau kamu fresh graduate, coba jawab satu pertanyaan ini. Kalau di CV kamu tertulis punya skill digital marketing, data science, AI, IELTS, atau bidang lainnya, apa kamu sudah bisa membuktikannya melalui tulisan di dalam CV-mu? Begitu juga kalau Anda seorang dosen. Kalau selama ini Anda mengajar, melakukan penelitian, pengabdian, atau mengembangkan berbagai proyek, apakah semua karya itu sudah terdokumentasi dengan baik? Nah, inilah kenapa portofolio itu penting. Karena di dunia kerja maupun dunia akademik, orang lain nggak cukup hanya mendengar apa yang kita bisa. Mereka perlu melihat buktinya. Di video ini, kita akan bahas cara membangun portofolio dari nol. Mulai dari kenapa portofolio itu penting, contoh portofolio untuk fresh graduate dan dosen, jenis proyek yang bisa dibuat, platform untuk mempublikasikannya, sampai tips supaya portofolio kamu lebih dilirik oleh HR maupun institusi. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Pertama, kita perlu memahami dulu kenapa sih portofolio itu penting. Sederhananya, portofolio adalah bukti. CV memberitahu orang lain tentang siapa kamu, tapi portofolio menunjukkan apa yang sudah kamu kerjakan. Misalnya di CV kamu menulis, saya menguasai digital marketing. Oke, tapi HR mungkin akan bertanya, campaign apa yang pernah kamu buat? Bagaimana strateginya? Konten seperti apa yang kamu hasilkan? Dan bagaimana hasilnya? Atau kamu menulis, saya menguasai data science. Pertanyaannya, data apa yang pernah kamu analisis? Tools apa yang kamu gunakan? Insight apa yang berhasil kamu temukan? Nah, semua itu bisa dijawab lewat portofolio. Portofolio membuat skill yang tadinya hanya berupa klaim berubah menjadi bukti. Dan ini bukan hanya berlaku untuk fresh graduate. Untuk dosen juga sama. Selama bertahun-tahun, mungkin Anda sudah melakukan banyak hal. Mengajar, membuat bahan ajar, melakukan penelitian, menulis artikel, menjadi pembicara, mengadakan pengabdian kepada masyarakat, atau bahkan membimbing mahasiswa membuat berbagai proyek. Tapi kalau semua itu tersebar di laptop, Google Drive, atau bahkan sudah lupa disimpan di mana, orang lain akan sulit melihat rekam jejak kamu secara utuh. Jadi fungsi portofolio bukan sekedar untuk mencari pekerjaan. Portofolio adalah dokumentasi perjalanan profesional. Sekarang kita bahas untuk fresh graduate. Banyak fresh graduate punya satu masalah yang sama. Mau bikin portofolio tapi saya belum pernah kerja. Nah, ini kesalahan cara berpikir yang cukup sering terjadi. Portofolio tidak harus berisi proyek dari perusahaan. Kamu bisa membuat proyek sendiri. Kamu bisa mengerjakan studi kasus. Kamu bisa membantu bisnis kecil. Kamu bisa mengembangkan proyek dari tugas kuliah. Bahkan, kamu bisa mengambil masalah sederhana di sekitar kamu, lalu mencoba menyelesaikannya dengan skill yang kamu punya. Contohnya, kalau kamu ingin berkarir di bidang digital marketing, kamu nggak harus menunggu diterima kerja dulu. Pilih satu bisnis kecil, misalnya coffee shop, toko online, atau bisnis teman kamu. Lalu, buat simulasi campaign digital marketing. Analisis target audiensnya, buat content plan, buat contoh desain kontennya, buat strategi iklannya, kemudian dokumentasikan semuanya menjadi satu case study. Kalau kamu tertarik di bidang data, ambil dataset publik, lalu analisis datanya. Misal data penjualan, cari produk paling laris, cari periode penjualan tertinggi, lalu buat dashboard sederhana dan tuliskan insight yang kamu temukan. Kalau kamu tertarik di bidang AI, kamu bisa membuat chatbot sederhana atau sistem klasifikasi teks atau proyek sederhana yang menggunakan AI untuk membantu pekerjaan tertentu. Kalau tertarik IoT, kamu bisa membuat alat monitoring suhu dan kelembapan, datanya dikirim ke dashboard, lalu bisa dipantau dari HP atau laptop. Kalau tertarik cyber security, kamu bisa membuat proyek di lingkungan yang memang legal dan aman.
atau membuat laporan dari simulasi lab cybersecurity. Yang perlu kamu ingat, untuk membuat portofolio, proyek kamu nggak harus besar. Yang penting, proyek tersebut menunjukkan cara kamu berpikir dan cara kamu bekerja. Sekarang kita masuk ke portofolio untuk dosen. Kalau fresh graduate membuat portofolio untuk membuktikan potensi, dosen bisa menggunakan portofolio untuk menunjukkan rekam jejak. Dan sebenarnya dosen punya sangat banyak bahan untuk dijadikan portofolio. Pertama, pengajaran. Anda bisa mendokumentasikan mata kuliah yang pernah diampu, metode pembelajaran yang digunakan, bahan ajar yang dibuat, modul, video pembelajaran, sampai inovasi pembelajaran yang pernah diterapkan. Kedua, penelitian. Jangan hanya mencantumkan judul penelitian. Coba dokumentasikan juga masalah apa yang diteliti, metode apa yang digunakan, apa hasilnya, dan apa dampaknya. Ketiga, publikasi. Kamu bisa mengumpulkan artikel jurnal, proceeding, buku, chapter buku, atau artikel populer yang pernah ditulis. Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Tampilkan program yang pernah dilakukan. Siapa penerima manfaatnya? Apa masalah yang diselesaikan? Apa peran kamu? Dan bagaimana hasilnya? Kelima, kompetensi profesional. Ini bisa berupa pelatihan yang pernah diikuti, sertifikasi kompetensi, pengalaman sebagai narasumber, pengalaman menjadi trainer, atau keterlibatan dalam proyek bersama industri. Jadi, portofolio dosen tidak hanya berisi daftar panjang kegiatan. Yang jauh lebih penting adalah menunjukkan apa yang kamu kerjakan, apa peran kamu, dan apa dampaknya. Sekarang pertanyaannya, proyek apa yang bisa dibuat untuk portofolio? Saya kasih beberapa contoh. Kalau bidang kamu digital marketing, kamu bisa membuat simulasi campaign, konten plan 30 hari, audit media sosial, strategi SEO, atau studi kasus optimasi sebuah akun. Kalau bidang kamu data, kamu bisa membuat analisis data penjualan, dashboard bisnis, prediksi sederhana, visualisasi data, atau analisis aset publik. Kalau bidang kamu AI, kamu bisa membuat chatbot, sistem rekomendasi sederhana, klasifikasi gambar, analisis sentimen, atau otomasi pekerjaan menggunakan AI. Kalau bidang kamu IoT, kamu bisa membuat monitoring suhu, smart farming sederhana, sistem monitoring energi, smart home, atau dashboard untuk memantau sensor. Kalau bidang kamu cybersecurity, kamu bisa membuat security checklist, dokumentasi lab keamanan, analisis risiko, studi kasus keamanan sistem, atau laporan simulasi yang dilakukan di lingkungan legal. Kalau kamu seorang dosen, kamu juga bisa membuat proyek dari aktivitas akademik. Misalnya, mengembangkan modul pembelajaran, membuat media pembelajaran digital, mendokumentasikan penelitian, membuat studi kasus dari program pengabdian, mengembangkan proyek kolaborasi dengan mahasiswa, atau membuat proyek yang menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan industri, atau proyek sesuai bidang keahlian seperti IoT, data science, digital marketing, ahli K3 umum, dan lainnya. Intinya, jangan menunggu proyek besar, mulai dari masalah kecil yang bisa kamu selesaikan. Setelah punya proyek, jangan cuma disimpan di laptop, lakukan publikasi. Ada beberapa platform yang bisa kamu gunakan. Kalau kamu punya proyek di bidang teknologi, kamu bisa menggunakan GitHub. Di sana, kamu bisa menyimpan source code dan dokumentasi proyek. Tapi jangan hanya upload file, jelaskan juga proyeknya. Apa masalah yang ingin diselesaikan, terus apa yang digunakan, bagaimana cara kerjanya, dan seperti apa hasil akhirnya. Kalau kamu ingin platform yang lebih sederhana, kamu bisa menggunakan Notion. Kamu bisa membuat satu halaman khusus berisi profil, daftar proyek, dokumentasi, dan kontak. Kalau kamu ingin membangun personal branding profesional, gunakan LinkedIn. Jangan hanya menulis, saya baru saja menyelesaikan proyek. Ceritakan prosesnya, apa masalah yang kamu temukan, apa yang kamu pelajari, apa hasilnya. Kalau Anda seorang dosen, Anda juga bisa menggunakan platform akademik yang relevan. Misalnya profil institusi, Google Scholar, Sinta, Orchid, ResearchGate, atau website pribadi. Yang penting bukan menggunakan semua platform. Pilih platform yang sesuai dengan tujuan kamu. Untuk fresh graduate,
pastikan portofolio mudah ditemukan oleh HR. Untuk dosen, pastikan rekam jejak akademik dan profesional mudah ditemukan oleh institusi maupun calon kolaborator. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana supaya portofolio kamu benar-benar dilirik? Tips pertama, jangan hanya menampilkan hasil akhir, tampilkan proses berpikir. Misalnya, kamu membuat dashboard data. Jangan cuma tampilkan screenshot dashboard. Jelaskan, masalahnya apa? Datanya dari mana? Apa yang kamu analisis? Dan insight apa yang ditemukan? Tips kedua, buat portofolio yang relevan dengan tujuan kamu. Kalau kamu ingin melamar sebagai data analis, jangan isi portofolio dengan 10 proyek yang tidak berhubungan. Lebih baik punya 3 proyek yang benar-benar relevan. Begitu juga untuk dosen. Kalau kamu ingin memperkuat posisi di bidang tertentu, susun portofolio yang menunjukkan konsistensi di bidang tersebut. Tips ketiga, tunjukkan peran kamu dengan jelas, terutama kalau proyek dikerjakan bersama tim. Jangan hanya bilang, kami membuat aplikasi. Jelaskan apa yang kamu kerjakan, bagian mana yang menjadi tanggung jawab kamu. Tips keempat, tampilkan hasil atau dampak. Kalau ada angka, tampilkan. Misalnya, traffic meningkat, proses menjadi lebih cepat, jumlah peserta bertambah, dashboard membantu pengambilan keputusan, atau program memberikan dampak kepada kelompok tertentu. Tips kelima, buat portofolio mudah dibuka. Jangan membuat HR harus meminta izin akses Google Drive. Jangan kasih link yang rusak. Jangan bikin orang bingung harus klik yang mana. Satu link, mudah dibuka, dan langsung menunjukkan proyek terbaik kamu. Tips terakhir, terus update portofolio. Jangan menunggu sampai butuh melamar kerja. Setiap kali menyelesaikan proyek, langsung dokumentasikan. Karena semakin lama, detail proyek itu akan semakin mudah terlupakan. Jadi, kalau kamu fresh graduate, jangan menunggu punya pengalaman kerja untuk mulai membuat portofolio. Buat proyek sendiri, dokumentasikan prosesnya, dan publikasikan hasilnya. Kalau Anda seorang dosen, jangan biarkan pengalaman mengajar, penelitian, pengabdian, proyek, dan kompetensi yang kamu miliki hanya tersimpan sebagai file. Susun semuanya menjadi rekam jejak profesional yang bisa dilihat orang lain. Karena baik di dunia kerja maupun dunia akademik, jangan hanya bilang kamu punya skill. Tunjukkan lewat portofolio, dan kalau kamu ingin memperkuat kompetensi di bidang yang kamu tekuni, kamu juga bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Di My Sertifikasi by Ukara, tersedia berbagai pilihan bidang sesuai kebutuhan karir. Mulai dari bidang yang banyak dipilih fresh graduate, seperti ahli K3 umum, data science, IoT, dan digital marketing. Ada juga bidang AI, cyber security, training of trainer, dan berbagai bidang kompetensi lainnya. Pilih bidang yang sesuai dengan arah karir kamu. Bangun proyeknya, susun portofolionya, dan perkuat dengan bukti kompetensi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar. Kamu sekarang sedang membangun portofolio di bidang apa? Sampai ketemu di video berikutnya ya!